Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari volume of distribution atau VD. Di sini adalah a new glycoside antibiotic is developed. It is believed to be particularly effective against Pseudomonas. The volume of distribution of the drug is measured in a group of volunteers. The volume of distribution is found to be 4.5 liters. This new drug is most likely to have which of the following properties and zero choices, yaitu A. It has low molecular weight. B. It is lipophilic. C. It doesn't bind to albumin. It is highly charged. E. It has high oral bioavailability. Artinya adalah sebuah antibiotik aminoglikosida baru dikembangkan. Obat ini diperkirakan sangat efektif melawan Pseudomonas. Volume distribusi obat ini diukur pada kelompok sukarelawan, kemudian juga hasilnya menunjukkan bahwa volume distribusi obat adalah 4,5 liter. Obat baru ini kemungkinan besar memiliki sifat yang mana, yaitu A. Memiliki berat molekuler rendah, B. Bersifat lipofilik atau larut lemak, C. Tidak berikatan dengan albumin, D. Sangat bermuatan, E. Memiliki bioavailabilitas oral yang tinggi. Baiklah, jawaban yang benar adalah D. Sangat bermuatan. Kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu di sini VD itu artinya apa? VD sama dengan volume distribusi obat, artinya adalah setelah obat masuk ke darah, obat itu lebih banyak tinggal di darah atau menyebar ke jaringan tubuh. Dua adalah bayangkan tubuh seperti 3 ruangan. Obat bisa berada di 3 tempat, yaitu ruang pertama adalah darah atau plasma, volume kecil, yaitu sekitar 3-5 liter. Kalau obat hanya tinggal di darah, maka VD kecil. Ruang 2 adalah cairan luar sel, volume sekitar 14-16 liter. Kalau obat bisa keluar dari darah tapi tidak bisa masuk ke dalam sel, maka VD sedang. Ruang 3 yaitu sel dan juga jaringan tubuh, volume besar sekitar 41 L atau lebih. Kalau obat bisa masuk ke sel dan juga jaringan, maka VD besar. 3 pada soal VD sama dengan 4,5, ini dekat volume plasma atau darah, jadi artinya adalah obat ini sebagian besar tetap di darah atau plasma, tidak menyebar jauh ke jaringan karena VD-nya kecil. 4 yaitu obat seperti apa yang tetap di darah. Obat yang susah keluar dari darah biasanya punya sifat terlalu besar, terikat albumin, larut air atau hidrofilik, bermuatan listrik. Pada soal pilihan yang tepat adalah D. Sangat bermuatan karena obat yang bermuatan sulit menembus membran sel. 5. Kenapa obat bermuatan sulit masuk sel, yaitu membran sel itu tersusun dari lemak. Mudahnya adalah membran sel suka obat yang larut lemak. Obat yang bermuatan biasanya larut air, bukan larut lemak. Jadi, obat bermuatan yaitu sulit menembus membran sel, tidak masuk jaringan atau sel, tetap di darah, VD rendah. Analoginya adalah bayangkan tubuh seperti darah, yaitu sama dengan ruang tamu, jaringan atau sel sama dengan kamar-kamar dalam rumah. Obat yang lipofilik seperti punya kunci untuk masuk ke semua kamar, jadi dia menyebar luas. Lipofilik yaitu masuk jaringan, VD besar, sedangkan obat yang bermuatan seperti tidak punya kunci, dia hanya bisa menunggu di ruang tamu. Bermuatan tetap di darah, VD kecil. Kenapa aminoglikosida begitu? Aminoglikosida adalah antibiotik yang bermuatan hidrofilik, sulit masuk sel, tidak mudah diserap dari usus. Jadi aminoglikosida biasanya tidak menyebar luas ke jaringan, lebih banyak di cairan darah atau ekstraseluler, dan juga VD rendah. Nah, bedakan VD kecil dan juga VD besar. VD kecil artinya adalah obat tetap di darah, biasanya obat yaitu besar, bermuatan larut air, terikat albumin. Contoh pada soal VD 3-5, obat di plasma. VD besar artinya obat masuk ke jaringan atau sel, biasanya obat kecil, lipofilik, tidak bermuatan, tidak banyak terikat albumin.
Contoh pada soal VD40 atau lebih obat masuk jaringan atau sel. Kenapa yang lain salah? Yaitu A. Low molecular weight. Kalau molekul kecil, obat lebih mudah keluar dari pembuluh darah, jadi VD cenderung lebih besar. Tapi soal VD-nya kecil 4,5, jadi salah. B. Lipofilik, yaitu larut lemak. Obat lipofilik mudah masuk membran sel, jadi obat menyebar luas ke jaringan. Akibatnya VD besar, tapi soal VD kecil jadi salah. C. Doesn't bind to albumin. Kalau obat tidak berikat albumin, obat lebih bebas keluar dari darah. Akibatnya VD bisa meningkat, tapi soal VD kecil, jadi kemungkinan obat justru tertahan di plasma, jadi salah. E. Yaitu high oral bioavailability adalah ini membahas penyerapan obat dari mulut ke darah. Sedangkan VD membahas setelah obat masuk darah, obat menyebar kemana. Jadi, bioavailabilitas oral bukan jawaban untuk VD. Kalimat paling mudah dihafal itu VD kecil sama dengan obat tetap di darah. Obat bermuatan sulit masuk sel, jadi highly charged, yaitu tetap di plasma, VD rendah. Pada soal VD 4,5 dekat dengan volume plasma, obat tetap di darah sifatnya kemungkinan sangat bermuatan.